Bismillah abi walibni warwil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kalau keyakinan Anda dituduh atau diberi argumentasi terbalik seperti yang Anda tuduhkan kepada kekristenan, mungkin bakal banyak yang demo atau rame-rame menuduh penistaan. Kawan-kawan, kali ini kita akan melihat bagaimana para polemikus ini memamerkan kebutaan mereka, lalu dengan mudahnya mereka menuduh dan menyatakan sesuatu yang tidak benar tentang keyakinan kita terhadap Kristus. Bagaimana videonya? Jangan skip, yuk cerdas, jangan kepanasan, karena orang yang suka kepanasan, tidak terima data adalah orang-orang yang tidak mau cerdas sama sekali. Ini dia videonya. Di dalam An-Nisa 80 misalnya, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Di dalam hadis juga dikatakan, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Jadi dalam sudut pandang Pak Reza ini, setelah dia diskusi panjang lebar dengan saya, dia meyakini bahwa Allah itu hanyalah bayang-bayang. Waduh. Jadi yang sosok nyata, Tuhan yang nyata di dalam agama Islam menurut Pak Reza, dan dia sudah setuju dengan saya, itu adalah sosok Muhammad, bukan Allah. Allah itu hanya bayang-bayangnya Muhammad saja. Seperti itu. Ya. Begitu Pak Reza. Iya Bang, betul Bang. Itu paham saya ya. Itu bukan paham Islam Bang. Bukan, itu paham saya. Iya, paham kamu kan? Iya, saya paham saya. Berarti kamu bukan Muslim dong? Oh. Akidahmu apa? Apa itu iman? Apa itu iman? Iman berarti keyakinan. Hah? Keyakinan. Keyakinan? Ataupun kepercayaan, ya, iman. Iman? Iya, iman itu apa? Apa itu iman? Keyakinan ataupun kepercayaan. Kepada siapa? Tuh, iman kepada iman ini banyak Bang. Iya. Ke harta bisa juga kita beriman. Iman ini banyak, tergantung kita. Iman kepada siapa? Kalau saya itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada Nabi Muhammad saya beriman, Bang. Ya, begitu. Terus kalau Rasul dan Nabi itu apakah Tuhan? Kalau menurut Abang dia gimana? Kalau menurut saya dia Tuhan, bagi saya. Terus Tuhan ada berapa Bang? Tuhan ada berapa? Begini Bang ya, makanya saya berani menyatakan ini. Begini ya. Woi, Tuhan ada berapa? Ada dasarnya. Ya Bang. Tuhan ya? ada berapa? Tunggu dulu. Jangan marah-marah lah Bang. Santai Bang. Diskusi kita bagus Bang. Ini hak dia loh. Dia berhak, dia punya pendapat. Dia sebagai orang Islam dia berhak. Gimana? Gitu Bang. Oke. Ya ini Bang, ini Pak Reza ini sudah mengaku dia menuhankan Muhammad, sedangkan dia Muslim nih Bang. Iya Kak Pak Reza. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tuhanmu? Betul. Dari mana? Kapan, di mana dikatakan Tuhan Muhammad? Oke Bang Edis. Coba Abang sampaikan dulu. Kemana dia? Abang. Kamu lah. Ya Abang lah yang jelaskan, Abang kan yang Muslim. Iya, Abang yang Muslim. Kalau saya itu Muslim Bang, lebih tahu harusnya. Ya betul. Yang jelas kalau saya itu Bang, makanya saya menuhankan Nabi Muhammad. Begini ya. Sebelum sampai saya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sang pencipta alam semesta, secara otomatis saya itu harus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tak akan pernah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau Nabi Muhammad tidak ada, bisa jadi saya itu sampai kepada contoh Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus. Bisa jadi Bang. Tanpa saya mengenal Nabi Muhammad. Dan segala perintah ataupun cara-cara yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu yang saya ikuti. Itu yang saya patuhi. Dan ada hadis yang mengatakan, apabila Nabi Muhammad itu berkata, berarti dia juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini definisinya Bang, makanya saya berani mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan saya. Baik. Gitu Bang. Berkata dan bertakwa sama. Kenapa Bang? Berkata dan bertakwa ya tadi ya? Bukan. Di firman Al-Quran itu kan ada itu yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah. Dan di sini saya jujur ya, saya belum Pernah apa Pak? Mengatakan ataupun mempunyai hadis. Di mana Muhammad mengatakan? Oke, di sini saya minta tolong kepada Bang Edi yang paham tentang hadis. Kenapa Bang Edi? Kamu lah yang kenapa Bang Edi tahu? Kau Reza. Ya, di dalam An-Nisa 80 misalnya, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Di dalam hadis juga dikatakan, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Jadi dalam sudut pandang Pak Reza ini, setelah dia diskusi panjang lebar dengan saya, dia meyakini bahwa Allah itu hanyalah bayang-bayang.
Waduh. Jadi yang sosok nyata, Tuhan yang nyata di dalam agama Islam menurut Pak Reza, dan dia sudah setuju dengan saya, itu adalah sosok Muhammad, bukan Allah. Allah itu hanya bayang-bayangnya Muhammad saja. Seperti itu. Ya. Begitu Pak Reza. Iya bang, betul bang. Itu paham saya ya. Itu bukan paham Islam, Bang. Bukan, itu paham saya. Iya, paham kamu kan? Iya, saya paham saya. Berarti kamu bukan Muslim dong? Oh. Akidahmu apa? Apa itu Ya. iman? Apa itu iman? Iman berarti keyakinan. Hah? Keyakinan. Keyakinan? Ataupun kepercayaan. Ya, iman. Iman? Iya, iman itu apa? Apa itu iman? Keyakinan ataupun kepercayaan. Kepada siapa? Duh, iman kepada iman ini banyak bang. Iya. Ke harta bisa juga kita beriman. Mm-mm. Iman ini banyak, tergantung kita. Iman kepada siapa? Kalau saya itu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kepada Nabi Muhammad saya beriman bang. Mm-mm. Ya begitu. Terus kalau Rasul dan Nabi itu apakah Tuhan? Kalau menurut abang dia gimana? Kalau menurut saya dia Tuhan. Bagi saya. Terus Tuhan ada berapa, Bang? Tuhan ada siapa berapa? Begini bang ya. Makanya saya berani menyatakan ini. Begini ya. Tuhan ada berapa? Ada dasarnya. Ya bang. Tuhan Ya? ada berapa? Tunggu dulu. Jangan marah-marah lah bang. Santai bang. Maksudnya, Diskusi kita bagus bang. Ini hak dia loh. Dia berhak. Dia punya pendapat. Dia sebagai orang Islam dia berhak. Mana? Gitu bang. Oke. Mau abang dilanjutkan? Biar saya Iya. jelaskan. Siap. Dasar saya bang, sebagai seorang Islam, makanya saya berani mengatakan itu, ialah di situ pernah sebagai Islam itu dasar kita sebagai Islam adalah mengucap 2 kali syahadat, kan begitu kan bang? Ya. Oke, jadi begini bang, di Setelah dalam beriman loh ya. Ya, Setelah di beriman dalam- loh ya. di dalam syahadat itu saya simak bang kata-kata itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Oh. Terus kenapa Muhammad Tuhan? Berarti Allah itu bang, kalau saya mengatakan ya, saya pribadi mengatakan tak akan pernah saya mengatakan itu Allah Tuhan. Ya Allah, tidak bisa digantikan namanya, tetap Allah bang. Allah yang Esa. Ya. Tak boleh diganti namanya bang. Itu dia bang, paham saya ya. Ya. Terus Kan lepas, kenapa asyhadu kau an la ilaha bilang illallah. Muhammad Tuhan? Tuh, makanya bang gini bang, saya kan makanya mengatakan itu ke sana tadi, tiada Tuhan selain Allah. Berarti yang pantas kita apakan itu ya Allah, Tuhan sang pencipta, Allah sang pencipta alam semesta, segala-galanya, yang Esa. Arti daripada Esa bang, kalau menurut saya nama itu tunggal, tak boleh diganti-ganti. Ya Allah, tetap Allah. Jangan kita ganti kepada Tuhan ataupun Tuhan. Tuhan ini bang, pengertiannya banyak ini loh, apalagi kita lihat di Tidak. KBBI. Begini bro. Ya. Yang kau anggap Tuhan kan tadi Muhammad sayang. Betul. Nah terus kenapa kau bilang Muhammad itu Tuhan? Nah, tapi sudah saya katakan bang dasarnya. Kan Apalagi tidak ada Tuhan selain Allah. Kau bilang. betul. Berarti tidak ada yang lain kan? Iya bang, pas. Apa arti tidak ada? Apa arti tidak ada? Bukan tidak ada bang, tiada Tuhan. No. Tiada Tuhan, itu dia bang. Berarti tidak ada Tuhan. Tiada Tuhan. Tidak Iya. ada kan? Bisa saya bantu menjelaskan? Silakan, Bang. Baik. Bang Edi. Jadi begini, keluarga, gini ya. Jadi bahasa Indonesia itu kan Tuhan, tapi bahasa Arabnya itu kan di situ ilah. Setuju? Iya. Pengertian ilah itu sendiri apa sebenarnya, Pak? Enggak, kita bahas Tuhan lah, Bang. Ilah Iya, juga Tuhan. Makanya gini, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Sementara syahadat itu kan bukan bahasa Indonesia, betul? Syahadat bukan bahasa Indonesia. Nah, waktu abang ucapkan itu kan dalam bahasa Arab itu. La ilah itu kan bahasa Arab, ya kan? Iya. Itu tulisan Arab. Iya betul. Tulisan Tapi Arab di dalam itu bahasa Arabnya itu tertulisnya kan Sama kan? ilah, betul? Iya, dalam bahasa Arab, iya. Tapi ilah itu Tuhan. Jadi maksudnya begini. Jadi Muhammad itu juga ilah, dia itu juga Tuhan juga. Nah, kenapa dia bisa Tuhan? Begini pengertiannya. Begini, dia bukan Allah loh. Muhammad itu bukan Allah, tapi dia Tuhan. Loh, Tuhan mana? Nah, makanya dengerin, gini, dengerin, biar paham, dengerin. Pak keluarga ada Quran di situ? Tidak. Oke, disebutkan dalam Quran di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-45. Bunyinya begini, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah atau sebagai Tuhan. Mana Nah, ada tuh pertanyaan Tuhan? saya kepada keluarga begini, siapa yang dijadikan mereka sebagai Tuhan di situ? Mana ada? Surah berapa? Surah apa itu?
Nah, makanya tadi saya tanya kan Pak, Bapak ada Quran di situ. Karena saya tahu orang-orang seperti Bapak ini tidak ngerti Al-Quran. Anissa, Makanya tidak Anissa. sadar-sadar kalau Pak keluarga ini menuhankan Muhammad. Oke, Anissa ayat berapa? Bukan Anissa, Al-Jasiyah atau surat yang Al-Jasiyah. ke-45. Oke, Surat Al-Jasiyah aja Anda masih merasa asing kan? ya, Surat Ayat ke-45, ya ayat berapa? ayat ke-23. Baik. Saya mengerti kenapa Pak keluarga tidak sadar-sadar menuhankan Muhammad. Karena ya mohon maaf, karena nama surat aja merasa asing, isinya saja tidak tahu gitu loh. Siapa yang merasa asing, Bang? Tadi saya bilang surat Al-Jasiyah, tapi surat apa? Kebingungan. Loh, saya mengatakan surah apa karena saya tidak dengar, tidak jelas. Oke, baik. Oke, langsung saja surat ke-45 ayat ke-23 silakan dibaca. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya Oke. dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya? Oke. Pertanyaan Oke, saya di situ. Oke, Oke, pertanyaan saya di situ. Siapa Tuhannya mereka itu? siapa Tuhannya? Allah. Duh, kok gimana sih? Coba dibaca lagi. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, berarti siapa Tuhannya orang itu? Kan tahukah kamu, ya toh? Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tahukah kamu? Oke. Itu baru Ya, pertanyaan, Bang. orang di situ ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, betul? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Iya. Oke, berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tahukah kamu? Tidak ada lah. Hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya saya bilang Pak Reza, orang-orang seperti mereka ini nggak sadar-sadar memang gitu loh. Bukan, maksudnya Karena isi- begini, Bang. Coba dibaca selesai dulu Pak. Ayat ini kan begini, Bang. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya tuh, saya tidak tahu. Kalau Muhammad tahu. Enggak, bukan masalah Anda tidak tahu gitu. Anda itu diberitahu tentang adanya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Iya, kalau itu iya. Nah, berarti pertanyaan saya, ada nggak orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kalau Allah mengatakan itu, Allah yang lebih tahu. Berarti ada. Ada. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, kalau gitu siapa Tuhan mereka? Hawa nafsunya. Nah, itu. Dari tadi kan cepat kita kalau kayak gini. Nah, berarti Tuhan mereka adalah hawa nafsunya, betul? Iya, menurut Nah, Al-Quran. sekarang pertanyaan saya begini. Kenapa kok disebut bahwa hawa nafsunya itu Tuhannya? Karena apa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Mengikutinya. Saya tanya sama Anda mengikuti Muhammad nggak? Loh, konteksnya beda. Sebentar, dijawab dulu. Anda mengikuti Muhammad nggak? Saya mengikuti Muhammad tentang Ayo, berarti ajaran- Muhammad itu ilah bagi Anda. Dia itu bagi Anda Tuhan, ilah yang harus Anda ikuti, yang harus Anda taati, yang harus Anda patuhi, yang harus Anda cintai, yang harus Anda Berarti utamakan. di sini, Bukan, bagi Anda Muhammad itu segala-galanya loh. Bagi Anda Muhammad itu sama seperti Allah derajatnya. Waduh, Gimana? bego banget lu memahami sesuatu. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Pantas Gini, juga. saya tanya sama Anda. Heeh. Gini saya tanya sama Anda. Sama aja. Siapa yang harus Anda taati? Allah apa Muhammad? Allah. Muhammad enggak? Muhammad itu adalah Enggak, Muhammad enggak perlu ditaati. Sebentar, jangan beli dulu. Sebentar. Siapa yang harus Anda taati? Allah. Muhammad enggak perlu. Muhammad juga perlu saya taati. Ya berarti dua-duanya. Makanya saya bilang, kamu itu mustahil mentaati Allah itu tanpa mentaati Muhammad dulu. Yang di depan itu malah Muhammad. Orang tuaku pun saya taati, Bang. Baik, kita tes. Kita Kalau juga orang tua Anda, dengar, saya tes. Apakah itu bohong atau tidak? Kalau orang tua Anda menyuruhmu untuk menceraikan istrimu, kau lakukan nggak? Kalau orang tuaku menyuruh saya menceraikan istriku, Kau lakukan nggak? saya kembalikan, Pak, kepada hukum Enggak, Allah. dijawab dulu. Jangan berbelit. Kau lakukan tidak perintah orang tuamu itu? Bang, di Al-Quran, Aduh, jangan berbelit-belit. Pak Reza, on cam Pak Reza, biar jelas kita. orang tua Pak Reza. kita pun, Halo Pak Reza. kita pun, yes. Sebentar, Pak Reza biar saya suruh on cam dulu, biar jelas kita diskusi. Halo Pak Reza, biar saya sambung. Oke. Tadi kan Anda mengklaim bahwa Anda patuh. Memang betul, kepatuhan kepada orang tua, kepatuhan kepada bos, kepatuhan kepada presiden, itu ada batasnya. Ada batasnya dia. Betul. Nah, sekarang saya tanya, kepatuhan Anda kepada Allah ada batasnya nggak? Kalau kepada Allah tidak ada batasnya, Pak. Nah, makanya itu, kepada Muhammad pun nggak ada batasnya. Anda itu nggak bisa bantah perkataan Muhammad. Iya. Betul, makanya saya bilang Muhammad itu ilahmu. Dia itu Tuhan bagimu, ilah bagimu. Beda, bosku. Loh, beda. Ini makanya nggak sadar-sadar nih kayak begini. Loh, kenapa mesti sadar? Kan jelas, Bang. Bang, Siapa gini ya. Tuhan, siapa Muhammad, Bang? Oke, gini Bang. Kita nggak bahas siapa Tuhan, siapa Muhammad. Gini loh, gini. Dengar ya, gini.
Kalau Muhammad itu rasul, kemudian Musa itu rasul, apakah Muhammad itu Musa? Kan tidak. Nah iya. Nah, tapi dua-duanya rasul dia. Statusnya dua-duanya rasul. Nah, sekarang begini, Bang, tunggu simak ya Bang ya. Gini Bang, biar enak kita diskusi gini Bang. Kalau ada seseorang namanya si Fulan, dia patuh, tunduk mutlak kepada segala perintah iblis. Pertanyaan saya kepada Anda, siapa yang dijadikan si Fulan ini sebagai Tuhannya atau sebagai ilahnya? Iblis. Betul. Anda melakukan itu nggak kepada Muhammad? Taat mutlak patuh kepada segala perintahnya. Muhammad itu Bang. Jangan Muhammad itu, Anda loh. Anda melakukan itu nggak kepada Muhammad? Anda patuh, taat, tunduk mutlak secara 100% kepada segala perintahnya. Iya, saya melakukan. Makanya dia itu ilahmu. Dia itu. Gimana sih? Bego. Yang nggak nyambung itu Anda loh. Yang nggak nyambung itu Anda. Gimana Anda ini? Sekarang begini Bang. Jadi kalau kamu taat kepada siapa, itu Tuhanmu ya? Gimana? Kalau kau taat kepada siapa, patuh kepada siapa, apakah itu Tuhanmu? Mutlak nggak saya taat kepada dia? Siapa? Anda bilang, kalau saya taat kepada siapa berarti itu Tuhan. Saya tanya dulu, mutlak nggak saya taat kepada dia? Kalau saya memberi ketaatan mutlak kepada dia, iya. Kalau saya memberikan ketaatan mutlak, dia bilang gini misalnya, kamu meninggal di sana, pergi kamu perang dan meninggal kau di sana, lompat kau dari jurang, jangan disuruh saya makan, kau makan kotoran, saya lakukan. Kalau segala perintahnya saya lakukan, artinya saya sudah jadikan dia itu sebagai ilah saya, sebagai Tuhan saya. Bang, itulah sebabnya kita berbeda Bang, antara Anda Kristen. Nggak berbeda kita, Anda yang nggak nyambung atau pura-pura nggak nyambung. Gimana sih? Tidak, Bang, Tuhan itu satu Bang. Ini kita bukan bahas jumlah Tuhan itu berapa. Ilah itu di dunia ini ada banyak. Hawa nafsu bisa jadi ilah, uang bisa jadi ilah, Allah bisa jadi ilah, Isa bisa jadi ilah, manusia bisa jadi ilah. Tergantung bagaimana Anda memperlakukan, Anda tempatkan itu di mana, gitu loh. Ketika Anda membuat uang itu segala-galanya bagimu, Anda bangun untuk uang, hidup untuk uang, mati untuk uang, segala sesuatu Anda lakukan untuk uang itu, maka uang itu sudah jadi ilah bagimu. Bukan ilah Bang, mentuhankan. Iya, maksudnya itu Bang. Hawa nafsu itu boleh dikatakan Bang, mentuhankan. Beda loh, kalau kau mengatakan ilah itu Allah Bang. Sulit ini. Coba dicek tadi Al Jazeera 23 tadi. Kamu yang sulit sayang. Bukan, dicek Al Jazeera 23 tadi, coba, ayo. Kalau kau menyuruh saya kembali mengecek ini, ya toh tadi saya sudah bacakan. Kau masih bingung? Bang, itu kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia terjemahannya. Dicek coba bahasa Arabnya apa itu? Bang, ini Allah loh ya. Allah itu mengatakan. Bukan Bang, itu nggak, kita nggak ngomongin Allah loh Bang. Kita nggak ngomongin Allah, kita ngomongin ilah yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi Tuhan. Bang, kita baca Al-Quran itu. Ini makanya orang-orang awam nih sukar ngomong sama orang awam ini. Ini Pak Reza ini, dia karena sering berguru dengan saya, dia masih Islam sampai detik ini, dia masih Islam. Dia ngakuin kok bahwa dia menuhankan Muhammad. Muhammad tuh ilah dalam hidup dia. Gitu loh, yang harus kepadanya Anda patuh, tunduk mutlak kepada dia. Saya tanya kamu dulu, atau begini, saya tanya kamu aja langsung lah, nggak usah saya salah. Silakan. Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Ada banyak Tuhan di muka bumi ini, termasuk iblis juga Tuhan. Oke. Bagi orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhannya. Ya, ilah ada berapa? Ada banyak. Ilah itu kan bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Abang, ilah itu Allah satu-satunya. Ini sulit ini. Menyamakan dengan ayat ini, surah ini. Berat ini sulit. Bang, ya. Kalau Kristen. Enggak, saya tanya dulu sama Bang keluarga coba. Saya tanya sama Bang nih, Bang. Gini, Bang. Abang ada latar belakang belajar agama Islam enggak? Loh, saya pengajar bahasa Islam, Bang. Aduh, pengajar bahasa Islam kok seperti ini? Iya, Bang. Saya jadi semakin percaya bahwa ajaran kalian itu, maksud saya pendidik kalian itu rendahan semua kalau kayak gini caranya. Anda mengaku seorang pengajar Islam, tapi Anda tidak tahu definisi ilah. Coba, kata Tuhan kan bahasa Indonesia. Kata Tuhan dalam Quran itu, yang terjemahan bahasa Indonesia, itu diterjemahkan dari kata apa aja? Begini. Kamu tidak ada urusan saya menjelaskan. Dapat apa dia ini? Dapat apa ini? Ada yang kasih dia gift banyak sekali itu, apa itu? Tidak ada urusan saya berbicara dengan kau tentang masalah itu. Enggak, saya cuma iseng aja. Mungkin siapa tahu ada orang salah kasih gift, enggak apa-apa lah. Oke, terus enggak apa-apa. Ayo. Gini, bro. Gini, sama ya. Anda Kristen mau ngajarin Islam. Salah loh, Bang. Bang, enggak salah, Bang. Saya 13 tahun lamanya mendalami Quran. 13 tahun waktu saya habiskan untuk mendalami Quran. Terus kenapa kau mau mengajari Islam? Karena Anda tidak mengerti isi Quran. Enggak, saya tanya kau Kristen enggak? Betul, saya Kristen. Oke, kamu misalnya nih, kalau saya bicara nih, ikan, kamu mau ngajarin berenang itu ikan? Enggak seperti itu konsepnya. Loh,
Kamu kan Kristen. Beda, Kenapa beda. kamu Kita menjadi- sama-sama manusia, kita sama-sama punya kemampuan yang sama untuk menelisik satu buku. Ya, Oke. saya telah menghabiskan waktu 13 tahun lamanya untuk mendalami Quran. Oke, Bang. Agama itu kan Islam, Kristen juga agama tidak? Pengertian agama apa maksud Anda? Sebentar, saya tanya kamu. Islam kan agama. Iya, nanti yang kamu maksud agama itu apa? Kan agama Islam. Oke, agama Kristen kan begitu ya? Ya, kalau dalam bahasa-bahasa orang awam atau bahasa-bahasa orang tidak terpelajar ya bisa dikatakan demikian. Berarti Makanya negara kalau ini- bicara sama saya, negara kita ini- harus negara kalau ini bicara sama saya, Bang, berarti ya? kita harus setuju dulu tentang satu definisi. Ketika definisi Anda terhadap satu kata tidak sama dengan definisi saya, kita debat kusir nanti jadinya. Iya, oke, maksudmu apa nih? Maksudmu apa nih? Kenapa kau tidak mau menjawab itu? Agama itu di Indonesia ada berapa agama di Indonesia yang diakui? Baik, kalau Anda berbicara seperti itu, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya kan? Nah, Oke. kalau kita bicara dalam pengertian yang sebenarnya, Kau kan sudah menjawab itu. Saya tanya, Hmm. bisakah satu orang memiliki dua agama? bisakah satu orang memiliki dua agama? Kalau secara hukum atau secara hukum formal tidak bisa. Iya, oke. Kita sepakat ya. Bahkan Oke. Kamu belajar agama Islam untuk apa? saya belajar agama Islam untuk mengetahui apa sebenarnya isi Al-Quran itu. Setelah saya dapati ternyata isi Al-Quran bertolak belakang dengan apa yang Anda yakini. Makanya Anda tidak mengakui kalau Muhammad itu ilah kan? Karena Anda nggak percaya Quran sebenarnya. Kalau Anda itu lebih percaya omongan orang terhadap Quran. Bang, kalau kamu meyakini Islam, berarti kamu sudah Islam. Kalau Saya kamu tidak meyakini Islam. Yang bilang saya meyakini Islam siapa? Loh, saya belum selesai bicara, sayang. Oh, kok sayang? Jangan sayang. Ini ada aja. Gini ya Pak ya, dengar Pak, gini. Enggak. Gini bro ya, gini ya. Saya tadi Tadi Anda mengatakan sebentar gini, biar kita nggak usah lari ke tema gini. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-45 tadi, mereka menjadi sebentar biar kita kembali ke tema. Jangan lari, saya pengen kita fokus dulu. Bang, kita fokus dulu Bang ya. Biar kita nggak lari kemana-mana. Fokus tadi mengenai apakah Muhammad itu ilah, apakah Muhammad itu kedudukannya itu ilah dalam Masa agama kau Islam. mencuci piring, kamu juga mau mencuci pakaian? Loh, justru Anda yang lari-lari nih gimana? Kita fokus dulu, Bang. Tadi belum selesai loh. Bahasan kita sejak awal apa? Bisakah kita beragama dua? Loh, ini Anda kok lari kemana-mana sih? Gini loh, yang saya tanyakan kepada Anda, Bang. Tadi kita membahas tentang Pak Reza, di mana Pak Reza mengakui bahwasanya Muhammad itu ilahnya, Muhammad itu Tuhannya. Lalu Anda merasa aneh. Kenapa Anda merasa aneh? Karena Anda orang awam yang nggak tahu apa-apa. Loh, kan gitu. Tapi dia tidak awam. Loh, Pak Reza ini walaupun dia awam, tapi dia ngerti dengan apa yang saya maksudkan. Oke, Anda sebenarnya ngerti, tapi Anda pura-pura nggak ngerti. Oh, tidak, Bang. Saya tidak. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang menjadi ilah? Siapa yang menjadi ilah orang-orang yang dalam Al-Jasiyah 23 itu? Siapa yang menjadi ilah? Tidak ada ilah disebutkan di sini, Bro. Ya, itu bahasa Indonesianya, Bang. Bahasa Arabnya itu ilahahu. Loh, ilah berbeda, Bang. Dalam konsep ini, dia berbicara Tuhan, Bang. Ada orang yang mentuhankan hawa nafsunya, Bang. Iya, berarti yang jadi Tuhan mereka siapa? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Kenapa disebut hawa nafsunya itu menjadi Tuhannya? Karena dia mengikutinya. Karena dia mengikuti, mereka takluk kepada hawa nafsunya, mereka patuh kepada hawa nafsunya, betul? Iya, menuruti, iya. Nah, sekarang Anda lakukan itu nggak kepada Muhammad? Saya melakukan. Makanya Muhammad itu ilah bagi Anda, itu dia itu ilah atau Tuhan. Bodoh. Kok bodoh? Gimana? Pak Reza, silakan Pak Reza. Silakan, saya serahkan kembali kepada Pak Reza. Tadi kan saya cuma selingan aja. Silakan kalian kembali diskusi. Oke, thank you. Berarti kamu tidak tahu, Bro. Kamu tidak boleh ajar Islam orang lain kali, nah. Kamu tidak boleh. Pak Reza, silakan Pak Reza. Saya berikan Anda kesempatan. Silakan dibuka mikrofon Pak Ada Reza. tambahan, Reza? Kamu masih mau percaya Kristen, Reza? Kamu Ya, Bang. percaya ustadzmu atau percaya Kristen, Bro? Oke Bang ya, terima kasih ya Bang ya, saya tanggapi ya. Ah. Bang, ya. Kalau agamamu Islam, kau belajar sama orang Islam. Oke, betul. Nah, saya belajar Oke. sama orang Islam Bang. Begini Kamu ya. jangan belajar sama orang Kristen. Ya betul. Tapi pertanyaan saya sama Abang ya, jawab dengan jujur ya Bang ya. Ya. Adakah peraturan ataupun firman yang mengatakan ilmu itu haram dan halal? Coba tunjukkan kepada saya Bang. Sekarang begini, kau bertanya, adakah ilmu yang halal atau haram? Itu ya, pertanyaannya. Ya betul Bang. Ilmu, Bang, pasti ada yang halal, ada yang haram, Bang. Oke, kenapa Bang? Coba sampaikan Bang, biar saya tahu juga Bang. Sama dengan makanan loh ya. Ada Ya. yang baik, ada yang haram. Ilmu Betul. pun juga begitu, Bang. Ilmu mencuri itu, Bang. Kau mau belajar mencuri dan kau lakukan, untuk apa kau belajar?
Oke. Pertanyaan saya sekarang, untuk apa orang tuamu menyekolahkan kamu, Reza? Iya, kamu jawab lah. Untuk apa orang tuamu menyekolahkan kamu, bro? Oke bang, terima kasih ya. Jadi begini ya bang ya, arti daripada perkataan saya itu tadi. Bukan, saya tanya kau. Ya. Kenapa orang tuamu menyekolahkan kamu? Kan Ya. kita bicara ilmu. Kamu pancing saya dengan ilmu. Saya tanya kamu. Baik, ini juga sebenarnya tidak tepat ya. Saya mohon maaf saya potong sedikit. Sebenarnya nggak ada ilmu itu haram, nggak ada ilmu yang haram. Dia menjadi haram ketika dia dieksekusi dan merugikan orang lain. Contoh begini, misalnya Anda seorang sedikit biar saya selesaikan ya. Saya katakan tidak ada ilmu itu yang haram. Yang haram itu ketika Anda gunakan ilmu itu dan ilmu itu merugikan atau melanggar hukum. Contoh ya, gini. Anda misalnya seorang penyidik. Misalnya Anda seorang penyidik, ya. Anda menangkap seseorang. Gimana caramu mencuri ini? Ya, Anda diajari ilmunya mencuri, tapi ilmu mencurinya itu hanyalah sekedar ilmu supaya tahu bagaimana cara dia melakukan pencurian itu. Tapi tidak dieksekusi. Selama itu tidak dieksekusi dan merugikan orang lain, ilmu tetap ilmu. Itu sebuah pengetahuan. Mana ada pengetahuan itu haram? Gak ada pengetahuan haram. Jadi pemahaman bagaimana ada seorang pengajar seperti ini sangat miris sekali. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Bentar, saya mau bicara dengan kamu. Kamu bicara tentang penyidik. Oke? Penyidik mempelajari ilmu pencuri karena untuk menyidik. Betul, makanya gak haram. Makanya itu tidak haram. Iya, karena dia punya tujuan. Iya, makanya tadi saya bilang ilmu itu tidak ada yang haram, pengetahuan itu tidak ada yang haram. Yang haram itu ketika pengetahuan itu dieksekusi atau digunakan dalam rangka untuk merugikan orang lain. Misalnya ilmu hacker. Saya ngerti cara ngehack, tapi nggak saya gunakan. Misalnya seperti itu. Kan gitu. Oke, terus sekarang begini. Untuk apa kau belajar kalau bukan untuk kau gunakan? Untuk apa saya belajar kalau untuk saya gunakan? Supaya saya tahu bagaimana cara mengantisipasi, bagaimana cara menangkal dan lain sebagainya. Oke, kalau penyidik belajar tentang bagaimana mencuri itu benar. Tapi kalau bukan penyidik mau belajar bagaimana tentang mencuri, bahaya bang. Bisa bang, untuk mengantisipasi. Loh bang, itu bang gini ya bang ya, dengarkan bang. Kita scroll TikTok ini kita lihat, si Fulan mencuri di depan Indomaret. Caranya begini, dia pakai kunci letter T, bla 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 bla. Apakah untuk kita contoh? Tidak bang, untuk kita antisipasi. Bahwasanya kalau besok kita ke Indomaret, lihat motor kita, perhatikan kunci stangnya, tutup lubang. Itu bang, dipelajari supaya kita berantisipasi. Contoh lagi kejadian, ya kan? Banyak bang, ilmu itu tidak haram. Yang haram itu ketika Anda gunakan dalam atau menyalahgunakan ilmu itu. Gimana? Masa ada ilmu yang haram gimana bang nih? Aduh. Ya silakan lanjut lagi sama Pak Raja. Oke. Bagaimana nih seorang pengajar Islam ini? Pantas kayak gini, dorong gurunya seperti ini coba. Gimana Pak Raja nggak milih saya sebagai gurunya? Silakan. Berdasarkan itu tadi bang, makanya saya itu kan kembali kepada semula tadi, kenapa abang belajar kepada bukan sama ustadz, kok belajar kepada Edis TV lah salah satu contohnya, itu kata abang tadi kan. Dan setelah itu saya jawab. Nah di sini tadi saya bertanya kepada abang, kalau menurut saya bang, menurut paham saya ilmu itu tidak ada yang haram. Kalau menurut saya bang. Kalau seperti itu tadi ceritanya Reza, memang tidak haram. Yang saya maksud di sini haram, ketika Reza belajar misalnya ilmu ini untuk kau gunakan itu menjadi haram. Ya, untuk menggunakan di yang sebenarnya. Kalau misalnya untuk mengantisipasi atau tadi seorang penyidik yang ingin mengetahui bagaimana mencuri itu benar. Oke, tapi sekarang posisinya begini. Kau belajar Kristen untuk apa? Oke bang, saya jawab ya. Sama dengan host kita nih. Dia belajar Islam untuk apa? Jangan sampai sayang ilmumu, ya kan? Kau pakai untuk ngejek orang Islam. Itu berdosa loh. Iya, pas. Nah, tapi begini ya bang, makanya sama saya. Kalau saya belajar tentang Kristen hanya untuk mengejek teman-teman Kristen, tidak ada gunanya ini hati bang, dikotori ini hati bang, jangan bang, berhenti bang, hidup di dunia ini sementara bang. Dua-duanya kamu Reza dengan host, saya peringatkan jangan. Kalau kita belajar untuk yang bermanfaat, oke? Tadi penyidik belajar karena dia untuk memanfaatkan di posisinya. Kamu juga tadi belajar melihat yang pencuri misalnya di Indomaret untuk mengantisipasi, itu benar. Tapi kalau belajar untuk memakai, mengejek nantinya, itu jangan sayang. Baik, ya baik, saya klarifikasi ya. Ada gini, apakah dari tadi ini kita mengejek atau menyampaikan kebenaran? Bedakan antara mengejek dengan menyampaikan kebenaran. Saya tidak pernah menyebutkan itu. Saya berkata itu sayang, jangan sampai. Saya hanya menasehati sesama teman. Kebetulan saya bersyukur sekali. Saya bersyukur Pak Host, Pak Reza, kita bisa ketemu di sini. Saya sempat berbicara dengan Anda. Alhamdulillah, puji Tuhan saya bisa bicara dengan Anda. Setidaknya Anda bisa memikirkan, kita sama-sama berpikir. Saya dapat masukan dari Anda, terima kasih. Ya,
Sama-sama manusia, kita memang harus saling mengingatkan. Iya, ini nampaknya Anda ini sudah lompat pagar ini kan. Gini, bidang Anda seorang pengajar. Tetapi Anda tidak mengerti materi dasar yang Anda sedang ajarkan kepada murid-murid. Kalau benar Anda mengklaim sebagai seorang pengajar, Anda betul-betul seperti klaim Anda seorang pengajar. Gini loh, tadi pertanyaan dasarnya, enggak, Anda jadi menyimpang kemana-mana. Ini bahasan kita malah masalah ketoleransi. Kita nggak lagi bahas itu gitu loh. Kita lagi membahas mengenai apakah benar bahwasanya Islam itu menuhankan, menjadikan Muhammad sebagai ilahnya. Nah, Pak Reza sudah mengakui dia Muslim. Dia akui bahwa Muhammad itu ilah, Tuhan bagi dia. Mungkin hilaf, Pak Reza, istighfar adindaku. Loh, kok istighfar? Coba Pak Reza nyatakan sekali lagi, Pak Reza. Gini, Pak Reza diam sebentar, Pak Reza. Oke, Bismillah. lanjut Bang. Bismillah sayang. Jangan berbuat syirik. Jangan. Pesan saya. Alhamdulillah, saya lihat kamu. Jujur, hatiku mau menangis, Reza. Kalau kau sudah Islam, kau jangan kotori sayang hatimu. Saya tidak mengatakan agama lain salah, tapi jangan. Apa yang menjadi kebenaran sudah kebenaran. Teman-teman Kristen juga, satu Tuhan benar. Dia tidak salah. Islam. Oke, sebentar. Saya klarifikasi dulu. Anda Muslim tapi Anda mengatakan bahwa Kristen itu benar. Iya. Wah, ini udah Islam progresif ini. Ini udah agama gado-gado ini kayak gini. Bang, agama ini selama kita taat kepada Tuhan kita, Bang, yang sebenarnya. Oh, Tuhan kita aja beda kok. Loh, Bang, tidak mungkin beda Tuhan kita, Bang. Yang Bang, ada maksud pasti Tuhan. Oke, baik gini. Tidak mungkin Tuhan saya, oke gini, Bang. Tidak mungkin kita bisa ada sama-sama manusia, Bang, kalau tidak. Bang, oke, Tuhan kita, ini bukti bahwa Tuhan kita beda, Bang. Gini, Bang, ini bukti bahwa Tuhan kita beda. Tuhan saya tidak pernah mengajari manusia pergi ke Arab menciumi batu ke sana. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda, betul nggak Tuhan Anda mengajari Anda pergi ke Arab menciumi batu? Kita tidak membahas itu. Ya, ini bagaimana ini Anda ini Anda biasa ngajar biologi, lari ngajar agama, makanya saya bilang Anda ini lompat pagar. Anda berdosa, Bang. Berdosa kalau mengatakan Tuhanmu dan Tuhanku beda. Sama. Oh, beda, Bang. Kalau beda, Bang, tidak mungkin kita bertemu di sini, Bang. Loh, ini nggak nyambung, Bang. Kita bertemu di sini tuh nggak ada hubungannya dengan Tuhan Anda dan Tuhan saya sama. Ini logika macam, aduh, bagaimana ini? Saya khawatir masa depan generasi adik-adik kita jadi parah ini kalau gurunya seperti Anda ini. Enggak, gini. Anda diciptakan nggak, Bang? Bang, nggak usah lari kemana-mana. Fokus dulu satu tema. Tadi Anda mengatakan Tuhan kita sama. Saya bilang tidak sama. Bahkan Anda mengatakan Anda Muslim, tapi Anda bilang Kristen itu agama yang benar, betul? Agama yang benar juga, Bang. Nah, agama yang benar juga. Berarti dalam sudut pandang Anda, Islam agama yang benar, Kristen agama yang benar. Dua-dua agama ini benar. Bang, ad-dinu nasiha, Bang. Agama itu nasihat, Bang. Iya, berarti dua agama itu benar. Iya. Oke, kalau benar, pagi ini saya Kristen, nanti sore saya Muslim. Loh, jangan lu Bang, kan dua-duanya benar. Mana ini? Sulit ini kalau udah kayak begini nih, aduh. Ini yang namanya pengajar ini, gimana? Sama ya, kita bicara Injil, Bang, ya. Dengan kita bicara Al-Quran, ya. Namanya berbeda, tapi sama-sama kitab suci, Bang. Oke, ketika Anda katakan Injil itu Anda merujuk kemana? Saya merujuk kepada Al-Quran, Bang. Saya merujuk kepada rukun iman, Bang. Rukun iman kita, Bang, ada yang namanya iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, apakah Anda beriman kepada Injil? Beriman, Bang. Mana Injil yang Anda imani? Injilmu saya imani, Bang. Iya, di mana? Injil yang saya pegang. Oke, Injil yang saya pegang Anda imani. Silahkan dibaca. Apapun di situ saya akui. Silahkan dibaca. Baik, gini, Bang. Ya. Baik begini. Di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33 dikatakan di situ pahala atau reward atau hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis montok yang sebaya. Kenapa montok sebaya, Bang? Coba dibaca dulu, dibaca. Enggak dibaca dulu, masalahnya Anda nggak ngerti Quran gitu loh, Bang. Tidak ada. Coba surat An-Naba ayat yang ke-33 coba dibaca. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada montok gitu? Bang, silakan dibuka An-Naba 33. Adakah agama yang mengajarkan itu, Bang? Bang, makanya kenapa Anda masih Islam? Ya karena ini. Karena Anda nggak pernah baca Quran itu loh, makanya Anda masih Islam. Kalau Anda sering-sering baca Quran, besok Anda udah nggak Islam lagi. Gini, Bang. Aku tidak mungkin, Bang, menjadi Islam hari ini, Bang. Kalau bukan dari Al-Quran saya belajar, Bang. Oke, coba silakan dibuka dulu An-Naba 33. Kenapa kau yang mau mengajari saya, Bang? Kamu Kristen, Bang. Tadi Abang bilang Tuhan kita sama. Injil yang saya katakan, Anda bilang Anda imani kan? Nah, di dalam Injil ada perkataan begini. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Saduki,
Orang-orang Saduki tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Dia mengejek kebangkitan itu dengan kalimat seperti ini. Ada seseorang punya istri, tapi matilah suaminya, nggak ada anaknya. Dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Terus seperti itu sampai 7 kali. Semua mati dan perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, siapa yang akan menjadi suami dari perempuan itu? Karena 7-7-nya sudah beristrikan dia. Lalu kata Yesus, kamu sesat katanya. Kamu tidak mengerti kuasa Tuhan. Karena pada waktu hari kebangkitan, orang tidak lagi kawin dan dikawinkan. Itu menurut ajaran Yesus dalam Injil yang Anda klaim Anda imani. Tapi di dalam Quran, pahala bagi orang-orang yang bertakwa di hari kehidupan yang akan datang adalah sungai-sungai yang mengalir, taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir, yang berisi komer, sungai-sungai komer, dan gadis-gadis montok yang berpayudara montok di situ. Buka dulu, cek dulu. Bang, cek dulu. Makanya Anda suruh cek. An-Naba berapa yang bilang begitu? An-Naba ayat 33. An-Naba 33, sebentar Bang, saya bukakan Bang. Subhanallah. Maha suci Allah Bang, tidak mungkin Bang. Tidak mungkin. Anda berkata tidak mungkin, nanti ketika ada tertulis itu bagaimana? Iya, oke. Kita baca ya. Kita baca dari atas loh ya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan atau surga. Orang-orang yang bertakwa Bang. Oke. Kemudian di ayat selanjutnya, yaitu kebun-kebun buah anggur, gadis-gadis Molek yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Stop. Gadis-gadis Molek. Itu terjemahannya dipelintir Bang. Itu dalam bahasa Arabnya dikatakan wakaiba atroban. Tahu nggak Anda artinya wakaiba atroban? Lah itulah artinya Bang. Oke, coba dibaca tafsirnya Bang. Coba dibaca tafsirnya. Iya, coba dibaca tafsirnya. Apa anggapan Anda di sini Bang? Bagaimana pemahamanmu di sini Bang? Oke, kalau gitu coba cek terjemahan lain coba. Oke, katakanlah kau bilang gadis-gadis yang montok misalnya. Jangan katakan, memang itu ada terjemahan yang mengatakan gadis-gadis montok yang sebaya, ada. Gadis-gadis yang berpayudara montok, ada itu. Bang, gadis-gadis Molek yang sebaya. Nah terus kalau misalnya ini tertulis, apa hubungannya Bang? Kenapa kamu marah? Oke, sekarang saya tanya sama Anda, untuk apa gadis-gadis yang berpayudara montok itu? Untuk apa? Iya. Loh, Allah mengatakan di dalam Al-Quran saya harus imani Bang. Iya, pertanyaan saya untuk apa itu? Kenapa harus disebut gadis-gadis yang berpayudara montok untuk apa? Allah yang lebih tahu Bang. Anda ini nggak konsisten dengan ucapan Anda loh. Berat kita kayak gini diskusi. Bang, pernah nggak Abang membaca surah Al-Baqarah Bang, ayat 26? Ya? Apa isinya? Di situ Allah memberi perumpamaan tentang seekor nyamuk Bang. Orang-orang yang beriman itu tidak ada masalah Bang, tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Loh, ini gimana sih? Sekarang tadi barusan Anda menolak bahwasanya pahala atau hadiah kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis tadi. Sekarang Anda sudah mengimani? Iya. Tadi barusan Anda tidak mungkin, karena Anda barusan tadi mengatakan tidak mungkin. Sekarang Anda bilang iya. Apa urusannya Bang? Apa urusannya? Ini sudah termasuk inkonsistensi. Gimana Anda ini? Aduh. Begini, kenapa sulit kita kalau kayak begini nih caranya? Ini susahnya itu Bang, pemahaman kita antara Islam dan Kristen. Saya itu Islam Bang, Islam itu Allah yang memberi hidayah Bang. Berat ini kayaknya tukang ngajar ini politik langsung ngomongin agama, ini susah ini teman-teman. Bukan bidangmu loh Pak. Kamu yang bukan bidangmu sayang, yang ngajarin kita. berat ini saudara, berat ini. Oke Pak Reza, silakan tanggapannya Pak Reza. Oke Bang, jadi untuk Abang keluarga saya rasa sudah paham ya atas pendirian saya tadi kan Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Saya melihat dari mukamu saya sudah paham saya. Iya Bang. Ya, saya yakin kamu bukan orang yang kamu orang yang masih bingung aja. Kita sama-sama bingung mungkin ya. Kita manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Termasuk host. Terima kasih. Semoga maksudnya kita ini semua dapat petunjuk terus ya. Semoga kita mendapat kebaikan terus, ya kan? Di dunia kita dapat kebaikan itu kita sudah bersyukur Bang. Ya, besok-besok kita tidak celaka-celaka Bang, kita bersyukur Bang. Semoga itu yang kita dapatkan sama-sama Bang Host. Bang Reza juga. Tidak ada yang lain kok, tidak perlu kita mempermasalahkan yang lain, tidak perlu kita memakai untuk mengejek. Itu tadi saya bilang. Dari tadi nggak ada loh kita mengejek di sini. Ini Abang ini salah paham. Ini forum diskusi Bang, bukan mengejek. Untuk apa kau bicara tentang montok-montok sayang? Loh, karena tertulis di situ Bang, di situ bahwasanya pahala bagi orang-orang yang beriman itu gadis-gadis montok. Iya. Nah terus apa hubungannya? Loh, Anda mengatakan tidak ada, ternyata ada. Gimana? Kan bukan gadis-gadis montok tulisannya.
Gadis-gadis montok. Sebentar saya ini ya. Halo? Oke. Kalau Sebentar, ya, kalau- sebentar. Saya ambil saya tunjukkan di layar sebentar. Karena saya hapus ini. Kebagian saya hapus galeri saya, teman-teman. Nggak usah bang, Saya- nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak, memang Mau tertulis, ada tulisannya. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Bahwa Oke. tertulis di sini gadis-gadis montok yang sebaya. Oke. Kita di sini bukan asal-asal ngomong. Saya Ya, belajar Quran itu begini, 13 tahun, Bang. Jadi kita nggak Hubungannya kalau- sembarangan ngomong-ngomong, itu nggak ada dasarnya. Gitu loh. Oke. Kalau misalnya itu memang gadis montok misalnya, kita mau ngapain bang? Pak, tadi Anda Kita bilang ini mustahil. Allah bilang begitu. Gimana sih? Iya kan gadis. Tadi Anda bilang mustahil loh. Iya, gadis-gadis montok yang kau bilang kan? Iya, tadi Anda kan mengatakan mustahil, betul? Iya, kan tidak ada gadis montok tulisannya. Loh, kok nggak ada? Ini sebentar, saya lagi ini. Nih, sebentar. Saya download dulu, masukkan galeri saya. Kemudian saya masukkan di sini sebentar. Nah, coba saya perbesar di sini ya. Saya perbesar. Tuh. Tuh, wakaiba atroba. Tuh. Iya. Gadis-gadis molek yang sebaya. Ini terjemahannya, ada yang gadis-gadis molek, ada yang gadis-gadis montok. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat di tafsirnya ini ya. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita, berpayudara montok. Berpayudara montok. Tafsirnya bang. Berarti bodoh ini yang bikin tafsir ini. Wallahu alam. Berat ini saudara, ini berat saudara. Sama bang. Kalau saya kira-kira bang, menafsirkan kamu bodoh, kamu marah nggak? Kalau Anda tidak berkompeten untuk menafsirkan saya, tapi ini yang menafsirkan ini para ulama. Ulama dari mana bang? Enggak, Sulit ini. Gini bang. Gini. Kalau tujuan kita untuk menertawakan bang, kitab suci, tidak ada gunanya bang. Kita yang akan celaka bang. Sama bang. Kalau saya menertawakan Injil bang, saya bakal dimarahi oleh Allah. Untuk apa kita menertawakan bang? Baik, nanti saya putarkan kepada Anda langsung ya, biar enak kita. Karena kalau Anda mengatakan seperti itu, kita sulit ini. Ini biar langsung ini loh ya. Maksudnya gini, untuk apa kita menertawakan? Kita nggak menertawakan, Bang. Anda katakan bahwa saya bohong gitu loh. Bahwa tidak ada Allah bilang begitu. emang bohong. Gimana sih? Emang bohong kok. Tafsir kok. Kamu cuma bicara tafsir. Sementara penafsiran itu kan bisa saja orang tafsirnya salah. Nah kalau misalnya ada yang tafsir seperti itu, apa hubungannya sama kita? Mau pusing apa kita? Imani aja. Saya akan putarkan ya. Gak usah bang. Gak usah. Itu akan menambah kau punya kegalauan nanti bang. Nanti kau galau bang. Kamu nanti cemburu bang. Kenapa saya di kitabku tidak ada disediakan orang-orang montok? Loh, gimana sih? Nanti malah bahaya bang. Nanti kau cemburu bang. Udah bang. Atau nanti malah kau pakai ngejek bang. Jangan. Udahlah. Oke. Semua orang mendapatkan surga sebagai tempat tinggal kelak. Di sana ada banyak kenikmatan, dari makanan sampai minuman. Bahkan tahukah Anda, kalau ada pasar di surga. Bentar ya, sabar ya. Sabar. Sudah bang. Gak usah bang. Gak ada gunanya juga buat saya itu bang. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah manusia ceritakannya. Mau terus? Itu manusia bang. Yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Astagfirullah. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Astagfirullah. Terus Sudah bang. Itu kalau itu yang kamu perdengarkan bang salah bang. masuk surga dikasih bidadari 7 Salah. orang. Tidak bang. Bagaimana dengan wanita? Apakah dapat Saya kecilkan belum saya di sini bang. Saya nggak dengar bang. wanita Itu mah keputar, Bang. yang terlintas di pikirannya ingin Itu dapat oknum. wujud pangeran Itu oknum bang yang bicara bang. Oknum itu bang. Loh, kok oknum itu Ustadz itu Abdul Somad, Loh, Ustadz Zulkifli Itu gimana? oknum bang. Ya makanya Repot kita orang ini bang. orang punya penafsiran itu beda-beda bang. Beda-beda bang. Jadi misalnya ya, kalau misalnya ada orang Kristen yang berbahasa berbeda dengan kamu, lalu saya pegang itu, apa kau terima?
Baik, saya jawab ya. Tergantung Bang. Ya. Apakah dia itu cuman dia sendiri yang aneh nyeleneh kayak begitu, atau memang itu paham yang sebenarnya kan gitu? Atau Ya sama kan? iya masalahnya Kalau justru Somad- abang yang nyeleneh, abang sendiri yang Kalau Somad yang bicara begitu Bang, Bang, saya sementara tidak serak ulama. Bang. Ngapain mau serak sama Somad Bang? Berarti Abdul Somad bukan ulama ini? Bukan ulama bagi saya Bang. Buset. Sama Bagi ulama saya Bang. aja. Kalau dia bicara Kak seperti itu Narila, Bang. Kak Oke Narila. lah, bicara sama Untung Nusantara. Ini mantan muslimah ini. Dulu guru ngaji nih. Ya ngapain Bang? Ini si bubuk nih, silakan Untung Narila. Nusantara, silakan Bu. Saya walaupun saya dulu juga percaya bahwa kita nanti di surga itu akan ngesek, Bang. Jadi ketika saya ingin ngesek ya di dunia ini, tapi karena kita merasa bahwa nanti udah kita harus ikut kata kiai, kata guru kita, kata Islam, bahwa kita harus jadi orang baik. Nanti kita bisa ngesek dengan sepuas-puasnya di surga. Ma- Itu sudah ada, seperti itu udah ada dari kita kecil. Memang ada pemahaman seperti itu. Saya bukan pemuja si Wasu Somad loh ya. Saya enggak banget. Dia itu benar-benar Wahabi. Saya enggak banget. Saya bukan Islam yang seperti itu. Saya Sama, Islam polos. Saya juga tidak mau seperti itu Pak. Memang surga yang ada di Islam itu memang ngesek, memang seperti itu. Kok sampai enggak bisa menerima? Ini Mas Edi sini bisa menerangkan betapa ternyata di dalam kitab itu begitu mengerikan. Saya hanya sebagian ya. Saya hanya sebagian mengerti kitab itu dari tahun 2016 itu. Saya baca terjemahannya mulai dari 2016 ya. Sampai tahun 2019 saya baru tahu isi kitab Al-Quran ternyata sangat ngeri, sangat mengajak untuk perpecahan, membenci orang lain. Bukan itu yang saya inginkan saya jadi Islam itu, ya. Sekarang semakin banyak radikalis yang hanya untuk mengajak jadi Islam. Itu enggak guna sama sekali. Ya. Coba sebentar, Baik. sebentar Untung Nusantara, sedikit. Menunjukkan ternyata kitab-kitab di Halo? Al-Quran itu ternyata sangat enggak Halo? sesuai. Suara saya kedengeran? Kedengaran. Oke, coba ya, ini dengarkan ya. Ini Ustadz, Ya, kedengaran. ini namanya Maaf Ustadz saya Syam. langsung Sebentar. Ini namanya Ustadz Syam. Ya, dia ngomong ini Bang, dalam gini, sebuah saya acara. turun Bang. Kalau Ini- untuk berbicara begitu ya, saya tidak mau ngejek-ngejek orang Bang. Sudah Bang. Enggak, ini kita enggak ngejek orang. Ini Ustadz Syam dalam satu acara jangan resmi. perdengarkan yang begitu Bang. Enggak, Kita ini dalam diskusi. makanya ini dalam jangan. satu acara resmi. Kita diskusi. Sebentar, Untung Jangan Nusantara. menampilkan orang Bang. Bukan gini, Jangan. enggak. Saya tidak sedang mengatakan bahwa apa yang dikatakan ini benar atau salah. Intinya gini, bahwa ada seorang ustadz di acara di sebuah TV, ya, dia ngomong begini. Dan coba dengerin ya nih. Yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia, dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh itu ustadz itu yang ngomong itu. Di acara sebuah stasiun TV. Kok Anda masih mengatakan, oh itu bukan gimana? Anda lebih tahu apa soal ajaran Islam daripada dia? Begini Bang. Ya, silakan. saya sendiri sih tidak menyaksikan siapapun, karena masing-masing punya hak sendiri-sendiri ya, punya hak dan Berarti Bang Arya yakin ya bahwa Pak Reza ini benar-benar muslim ya? ya yakin aja sih, kalau saya sendiri yakin aja, apalagi Mantap, saya orang mantap. awam Bang Edis ya. Tapi bagaimana dengan pengakuan dia akhirnya setelah dia diskusi panjang lebar dengan saya. Dulu waktu baru-baru dengan saya dia tanya-tanya ini, akhirnya dia mengakui itu. Bahkan Pak Reza ini akhirnya mengakui bahwa Pak Reza sudah ragu-ragu bahwa Muhammad itu orang yang beriman. Betul Pak Reza? Betul. Tuh. Coba Anda nanti kalau berdebat dengan saya Bang Arya, Anda nanti seperti Pak Reza. Saya jamin. Saya sih kalau untuk berdebat jujur nggak pantas dan nggak bisa, dikarenakan kan lebih awam, muslim juga masih awam Bang, gitu. Oke, gini. Ini Pak Reza ini kan muslim, tapi dia menyaksikan bahwa Muhammad itu orang yang beriman. Sekarang saya tanya, ketika Bang Reza kan Islam ya, berbeda dengan saya masih awam ya. Di saat Bang Reza makan, pertama doa apa yang dibaca sama Pak Reza? Saya bukan orang Twitter ya Bang ya, saya jawab seperti yang saya tahu. Betul, betul. Siap. Saya itu sebelum saya makan, Nah, pertama sekali membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah itu doanya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu dia Bang ya. Itu yang Oke. saya tahu Bang ya. ya. Oke. Jadi, Nah, sekarang di saat membaca Bismillah kan itu ada pengertian. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Itu kan tersurat ya? Tersurat kan? Ya. Nah, tapi sebelum bismillah kan ada yang tersirat seperti auzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah itu sering dibacakan oleh Abang Reza? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Setiap saya membaca surat, Bang, itu selalu memang saya buat pangkal di surat apapun dia. Baru saya membacakan bismillahirrahmanirrahim. Oh, tadi langsung bismillah. Gimana sih, Bang? Oh. Makanya, Bang, seketika kita ditanya, sepengetahuan kita, itu yang kita jawab. 1 tambah 1 2. Jangan kita jawab 1 tambah 1 jadi 3. Itu berbahaya. Jadi Iya, setelah betul. Abang bertanya, Makanya di sini kan ada yang tersirat, ada yang tersurat. Sebelum bismillah, doa apa dulu yang dibaca? Bismillah dulu, ta'awudz dulu. Gitu ya? iya. Ya, Kan kita betul, ingin betul. terjaga dari godaan setan yang terkutuk. Setannya siapa? Kan gitu. Gampang mantap. kalau kita Tuhannya Muhammad, Tuhannya Allah. Abang diciptakan oleh siapa setannya? Bang Edis, ini banyak kali tepingan di bawah ini. Orang tetap menyaksikan dengan saya, Pak. Iya. Jadi gini Bang Reza. Iya, jadi Pak Reza gini, orang-orang ini belum pernah berdebat dengan saya, makanya mereka itu belum seperti kalau mereka berdebat dengan saya jamin 100% nanti seperti Pak Reza juga, saya jamin. Kita tes aja dengan Arya ini. Arya, saya tes ya. Yap. Saya tes. Tadi Pak Reza mengatakan dia muslim, tapi dia ragu bahwa Muhammad itu orang yang beriman. Nah, asal cerita muasalnya dia bilang sampai seperti itu. Ceritanya begini. Bang Arya ada Al-Quran di rumah? Al-Quran ada. Abang Arya apakah sudi memegang Al-Quran, membuka Al-Quran sekarang? Iya. Silakan buka surat An-Nahl ayat 99. Tapi saya nggak hafal, Bang. Nah, tidak sudi kan? Oke, orang-orang yang sudah tidak sudi lagi membuka Al-Quran dan sudah tidak namanya berniat lagi baca Quran, ya memang nggak sadar-sadar Pak Reza. Pak Reza ketika saya suruh buka Quran, langsung dia sigap diambilnya Al-Quran, dibukanya. Dia betul-betul ingin tahu isinya. Akhirnya dia sekarang sadar, dia katakan dia ragu Muhammad orang yang beriman. Kenapa Anda masih yakin bahwa Muhammad orang beriman? Karena Anda saya suruh buka Quran saja Anda malas. Sekarang saya tanya kepada Anda, cuma bacaan. Ya. Iya, sekarang saya tanya, apakah Anda sudi membuka Al-Quran atau Anda sudah tidak sudi lagi membuka Al-Quran? Di awal saya sudah berkata, Bang Edi, saya cuma orang awam, belum bisa membaca Quran. Ini bukan masalah Anda orang awam atau tidak, Bang. Ini bukan masalah Anda orang awam atau tidak, Bang. Bang Arya, dengan segala hormat Bang Arya, bukan berarti Anda orang awam atau tidak. Begini Bang Arya, bukan masalah Anda, Bang Arya, dengarin dulu, Bang Arya, bukan masalah Anda orang awam atau tidak, masalahnya Anda sudah tidak sudi membuka Al-Quran. Ya, Abang apa untuk membuka saya Al-Quran, Bang? Itu ada hak. Buktinya Anda saya suruh, Anda di rumah, Anda punya Al-Quran di rumah? Ada Al-Quran saya. Ada. Berapa meter jaraknya dari rumah Anda Al-Quran itu? Jaraknya sih tidak bermeter-meter, Bang, tapi saya punya. Kenapa Anda sudah tidak mau lagi? Anda begitu malasnya membuka Al-Quran. Lihat ini Pak Reza, lihat ini. Lihat ini Pak Reza, dia sudah malas, bahkan dia sudah tidak sudi membuka Al-Quran. Ngeri sekali. Tidak sudi dia membuka Al-Quran. Ngeri sekali. Oh iya dong, kita tuh beradab, Bang. Bukan maksudnya gimana? Tapi beradab. Maksudnya bagaimana? Hah? Maksudnya gimana? Ya karena membuka Al-Quran saya pakai adab, saya harus wudu dulu, saya harus membersihkan hadas dulu. Baik, sudah selesai. Tunjukkan ayat di Quran, surat berapa, ayat berapa, kalau buka Quran harus berwudu dulu. Tunjukkan. Saya itu harus membersihkan hadas dulu di dalam diri saya. Tunjukkan ayatnya di Quran, surat berapa, ayat berapa, kalau buka Quran harus wudu dulu. Tunjukkan. Saya nggak akan bilang orang awam. Kalau ada di Quran yang berbunyi begini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kau hendak membuka Al-Quran, maka wudu dulu. Kalau kau bisa tunjukkan ayat itu di Quran, saya lompat dari Monas. Dia berapa? Kamu menambah-nambahi isi Al-Quran. Kamu membuat-buat Al-Quran itu jauh dari kamu. Kamu membuat-buat orang susah membuka Al-Quran, sehingga kamu akhirnya mengajari orang untuk malas membuka Al-Quran seperti kamu. Tapi yang tersirat, yang tidak tersurat. Di mana? Di mana yang tersirat? Di mana? Yang tersirat di mana? Baca tuh, Bang. Sama yang ada ketika kau mau membuka Al-Quran, dengarkan Arya dengarkan, jangan kesurupan Arya, jangan kesurupan. Yang ada ayat di Quran itu berbunyi begini, jikalau kau ingin membuka Al-Quran, kau harus katakan, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu kalau kau mau buka Quran. Nggak ada di situ suruh wudu. Kau nambah-nambahi saja. Saya mau beradab. Berarti kan kau tambah-tambahi, kau buat-buat yang ada-ada. Sungguh kamu termasuk orang yang suka mengada-ada. Dan siapakah orang yang suka mengada-ada itu? Yaitu orang yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan siapakah itu orang yang membuat tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka tukang sulap dan tukang sihir. Dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang tukang sulap dan tukang sihir. Amin. Amin. Abang ada dari yang tiada. Saya tanya, Abang ada dari yang tiada kan?
Nggak usah kemana-mana kau membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kenapa bilang dari yang tiada jadi ada? Abang Oke, aja yang ada karena jadi kamu tiada kan baik, gitu. Dari karena tiada kamu jadi malas ada. baca Quran, Bang, karena abang malas baca Quran, saya bukakan ayatnya. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-99 bunyinya, hafal saya, hafal Al-Quran. Pasti Bunyinya bunyinya begini. namanya Bang Edis, Pak. Kalau nggak hafal, Bunyinya Abang begini. buka Oh hafal. jelas, udah 13 tahun saya Oh, mendalami iya, Quran. 13 tahun. Ya, gini. Iya. Ayatnya berbunyi begini. Nggak perlu, Bang. Sesungguhnya setan itu, dengarkan. Sesungguhnya setan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Siapa yang bilang Ingat. begitu, Bang? Al-Quran bilang begitu, Bos. Oke. Al-Quran mengatakan bahwa setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kalau Muhammad terbukti kena pengaruh setan, maka Muhammad orang yang beriman dan bertawakal nggak? Beriman dan bertawakal, Bang. Loh, katanya orang yang beriman tidak bisa kena pengaruh setan. Kan tugasnya udah jelas kan dari yang Maha Kuasa, dari Allah, Bang. Bang, di dalam hadis kalau Anda baca, Muhammad berkata kepada Aisyah. Aisyah bertanya kepada Muhammad, apakah setan-setan ada? Ya, setan-setan itu ada di kanan dan kiri seseorang, namanya jin korin. Ya, yang menggoda manusia. Tapi apa kata Muhammad? Termasuk juga engkau, wahai Rasulullah. Apakah engkau didampingi oleh setan? Muhammad bilang, iya, tapi setannya sudah masuk Islam. Itu hadisnya dikatakan. Setannya yang mendampingi Muhammad dikatakan sudah masuk Islam. Anda percaya itu? Ya percaya, Bang. Baik, sekarang gini. Di dalam satu riwayat Sahih Bukhari, bahwa Muhammad kena sihir selama 1 bulan. Anda tahu itu? Oke, sihir itu dari setan atau dari Allah? Dari Allah, Bang. Bukan sihir, berarti sihir. Pak Reza, sihir dari setan apa dari Allah, Pak Reza? Coba. Dari setan, Bang. Dari setan. Coba, Arya, sihir dari setan atau dari Allah? Dari Allah, Bang. Ini karena dia tahu Pak Reza arahnya kemana. Arahnya dia tahu udah dibaca sama dia. 3 langkah ke depan udah dibaca sama dia. Kalau ku jawab dari setan, mati aku seperti Pak Reza nanti. Sekarang saya tanya dulu. Jujur. Sekarang saya tanya, setan itu dengar Arya. Yang menyihir nabimu, yang menyihir Muhammad, orang Yahudi. Dia menggunakan bekas rambut Muhammad diikat dalam buhul-buhul di dalam itu. Jadi Muhammad kena sihir yang menyihir orang Yahudi. Pertanyaan saya, sihirnya orang Yahudi, dia menggunakan sihir itu dengan perantaraan Allah apa perantaraan setan? media ya, berarti ya. Media rambut ya. Dengan perantaraan media setan atau media Allah? Media rambut ya. Ya, dia menyihir Muhammad itu dengan kekuatan Allah atau kekuatan setan? Gini, dia jangan gini-gini, kau mau mutar-mutar. Jangan mutar-mutar. Jangan mutar-mutar. Jangan kau mutar-mutar. Aku motong-motong terus, Bang, dari tadi. Arya, pertanyaan saya simpel. Waktu orang Yahudi. Waktu orang Yahudi menyihir Muhammad, pertanyaan saya kepada kamu, kekuatan siapa? Mau lari, pencet tombol lari. Ayo. Oke, baik. Sekarang Arya. Dengarkan Arya. Waktu orang Yahudi menyihir Muhammad, dia menggunakan kekuatan setan atau kekuatan Allah? Kekuatan setan atau kekuatan Allah? Saya boleh nggak nanya sama Abang? Kekuatan setan atau kekuatan Allah? Jawab. Baik, saya tanya Pak Reza. Waktu Muhammad kena sihir yang menyihir orang Yahudi, tersihirlah Muhammad selama 1 bulan, sehingga akibat sihir itu Muhammad berhalusinasi seolah dia tidak tahu mendatangi istrinya atau tidak. Dia tidak tahu apakah dia menggauli istrinya atau tidak. Nah, sekarang Pak Reza, pertanyaan saya, setankah atau Allahkah yang dibalik kekuatan itu? Setan, Bang. Setan. Berarti Muhammad kena pengaruh setan nggak di situ? Kena pengaruh sesuai dari kena pengaruh. Sedangkan menurut surat An-Nahl ayat 99, sesungguhnya syaitan itu tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Bahkan Muhammad dalam hadis dikatakan bahwa jin korin, setan yang mendampingi Muhammad, sudah masuk Islam. Ayo, bagaimana mungkin Muhammad masih bisa kena sihir? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya begini, apakah Muhammad termasuk orang yang beriman? Beriman, Bang. Oke, kalau beriman bisa kena pengaruh setan nggak? Bisa, Abang. Sekarang bisa katanya. Abang beriman nggak? Bisa katanya. Makanya tadi kamu saya suruh ambil Quran. Kamu nggak mau. Kamu edis itu beriman. Itu sebabnya kamu malas dan kamu tidak sadar seperti sadarnya Pak Reza. Abang beriman nggak, saya tanya? Kau nggak usah lari kemana-mana.
Sebelum ke Nabi, Menurut ke Nabi Quran, yang diutus, saya Arya, tanya abang beriman nggak? menurut Quran, saya tanya sama kamu, menurut Quran, Jangan setan menurut Quran. bisa nggak? Abang Setan beriman bisa nggak kepada mempengaruhi? itu? Silakan tanggapannya Pak Reza. Gimana Ya, menurut Pak Reza? abang Silakan Pak beriman Reza. nggak, saya tanya. Kalau abang Silakan, Pak Reza, beriman, tanggapannya. Bisa juga bang, kena sakit. Silakan Pak Reza. Ya bang, siap. Jadi gini bang, Pintar kali bang, kalau ngomong tuh nggak mau dipotong, kalau ditanya nggak mau jawab. Saat saya tanya, Sebentar Arya. Kasih dulu kesempatan Pak Reza ngomong. Kamu ngomong nggak ada faedahnya. Silakan. Oke. Begini Ada bang ya, faedahnya begitu. begini ya bang Arya Oke. ya, sahabatku ya. Ketika kita tak mau dipotong bernarasi ataupun berpendapat, maka di sini bang perlu kewarasan buat kita. Apa yang ditanya itu yang kita jawab bang. Contoh, 1 tambah 1 berapa? 2. Udah selesai. Jangan kita buat 3 atau 4. Begitu dia bang. Biar Di enak sini ada berdiskusi. pertanyaan, berarti ada jawaban. Ada tanya, ada jawab kan? Tadi abang yang nanya, nah sekarang saya ikutan jawab. Dan saya juga mau nanya, bolehkah orang awam ini nanya? Iya, karena Anda harus mengakui dulu bahwa Muhammad bukan orang yang beriman. Anda harus akui itu. Antum beriman nggak saya tanya? Sebentar. Menurut Quran, Jangan memponis, bisakah jangan setan menurut itu Quran. mempengaruhi orang yang beriman? Jangan cuma menurut Quran, jangan cuma memponis. Bang. Bahkan jin korin yang menemani Muhammad sudah masuk Islam. Gimana sih ini orang Arya ini? Islam itu seperti apa bang? Kamu kok ngejelasin Islam? Kamu tadi sudah bilang, saya nggak tahu bang ajaran Islam bang. Orang awam baca Quran nggak pernah. Terus ngapain diterus-terusin? Seperti apa? Ngapain diterus-terusin bang? Terus ngapain diterus-terusin? Loh, nanya nggak boleh, tapi memponis gimana sih bang? Aduh, sulit ini Arya ini. Ya bang Enis yang sulit lah. Gimana Anda ini ditanya apa, dijawab apa? Ya iyalah, langsung diponis terus kayak Oke, mana? ini pertanyaan terakhir. Menurut surat An-Nahl 99, An-Nahl atau surat yang ke-16, ayat yang ke-99. Ya. Syaiton itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pertanyaan saya, menurut Al-Quran, bisa tidak setan mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya? Nggak bisa. Tidak bisa. Berarti kalau ada yang kena pengaruh setan, maka tidak bisa dikatakan dia orang yang beriman dan bertawakal. Setuju? Setuju karena abang. Baik. Seperti itu Baik, ya. sekarang saya tanya kepada Anda. Sekarang. Muhammad kena sihir selama 1 bulan. Dan kita tahu sihir itu datangnya dari syaiton. Pertanyaan saya, orang yang beriman tidak mungkin kena pengaruh setan. Muhammad kena sihir dan tentu saja sihir itu datangnya dari setan. Kesimpulannya Muhammad orang yang beriman atau tidak? Beriman bang. Inilah ini sulit kalau udah kayak begini. Udah, ini ibarat kata ini udah dikasih tahu masih ngeyel ini. Saya tanya sama Pak Reza. Pak Reza, Anda Muslim? Ya bang. Menurut kesimpulan tadi Pak Reza, bagaimana? Apakah Pak Reza mengakui bahwa Muhammad orang yang beriman? Seperti yang aku katakan semalam saya meragukan. Meragukan. Tuh. Kenapa? Kok bisa meragukan? Karena dia kena sihir. Kalau Anda kena sihir gimana bang? Bisa nggak? Nggak bisa. Orang Kristen nggak bisa kena sihir. Gimana? Benar ya? Benar nggak bisa ya? Benar nggak sihir bisa saya ya? sekarang. Ya, Benar sihir nggak saya bisa? sekarang. Sihir. Sumpah ya? Nggak bisa Iya kena sih. sihir, nggak pernah sakit Sekarang ya? saya disihir. Ayo sekarang disihir. Abang nggak pernah sakit berarti ya? Dengarkan. Abang nggak pernah sakit berarti ya? Dengarkan Abang nggak Reza. pernah sakit ya? Reza, dengarkan Reza. Hebat bang. Yesus, Abang dengarkan nggak Reza. pernah sakit berarti abang Reza, hebat, Bang. dengarkan Reza. Dengarkan. Hebat bang. Abang nggak pernah Yesus sakit, hebat. mengusir setan-setan. Dengar. Yesus mengusir setan-setan sementara Muhammad kena sihir. Betul nggak itu? Oh, hebat bang. Wah, Betul bang. nggak? Abang nggak pernah sakit. Yesus kok. mengusir setan-setan, menyembuhkan orang yang kerasukan, sedangkan Muhammad kena sihir. Betul nggak? Iyalah manusia biasa. Iya. Terus kenapa kamu nekat menjadikan Muhammad sebagai nabi kalau dia kena sihir? Nah itu keyakinan saya sendiri bang. Keyakinan. Di dalam syahadatnya sudah jelas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah kan di situ. Oke. Berarti pertanyaan saya sama kamu, ketika kamu taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah, betul? Ya saya taat kepada Muhammad, taat Enggak kepada mungkin. Allah. Bang. Ketaatan Allah ketika bukan kamu Muhammad, taat, Muhammad dengar Allah, Bang. Arya. Ketika kamu taat kepada Reza, bukan Muhammad, Edis bukan Reza. Arya, jangan kemana? Arya dengar. Ketika kamu taat kepada Muhammad, sama aja nggak dengan kamu taat kepada Allah? Oh berbeda bang. Oh beda. Di dalam surat Beda. Anisa, dengar Anisa 80. Beda. Muhammad Barang itu siapa yang diutus taat dari kepada firman-Firman Rasul, Allah. maka sesungguh. Nah ini orang baca Quran aja malas tengah mati kok. Udah, kau tidur dulu di bawah. Kau baca Quran aja nggak mau. Pantasan kau nggak sadar-sadar. Tidur kau di bawah. Ya silakan Pak Raja. Oke bang, terima kasih bang ya. Jadi di sini banyak membaca tipping-tippingan di bawah bang ya, tetap meragukan keislaman saya. Tolong syahadat katanya. Di sini di 2.600 penonton dan juga Bang Edis yang terhormat, saya bersaksi ya, lillahi ta'ala,
Di sini saya itu adalah mengaku seorang Islam. Apa dasar saya mengaku seorang Islam? Saya itu menuhankan Nabi Muhammad dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bersyahadat, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi itu dia syahadat saya ya. Jadi buat teman-teman juga di sini banyak tadi yang netting. Oh, saya ini adalah Islam bayaran ataupun Islam KTP. Oke. Itu hak prerogatif Anda. Namun kalau saya merasakan saya tetap berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya semua baik dan benarnya di diri saya itu yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan bukan Anda. Dan di sini katanya dikatakan saya Islam bayaran. Kepada teman-teman yang 2.600 ini, kalau memang saya itu adalah bayaran, tolong saya bayar sekarang. Namun kalau Bang Edis yang bayar saya tidak ada. Bahkan kalau bisa pun saya akan membayar Bang Edis karena saya menganggap Bang Edis adalah orang cerdas dan bukan orang yang tidak beradab namun beradab. Saya bisa menilai bahwasanya Bang Edis adalah orang beradab. Kenapa saya katakan beradab? Beliau tidak pernah menghujat seseorang, mulai dari perkataan hingga sampai kemana-mana pun. Di sini saya salut kepada Bang Edis. Sebagaimana kuat pun orang menghujat beliau ini, beliau tetap sabar. Itu saya salut kepada Bang Edis. Jadi kepada teman-teman, kalau memang saya itu adalah Islam bayaran, kasih paus sama Bang Edis, kasih singa kalau boleh. Sama saya nggak usah lah dikasih, bunga-bunga aja pun nggak apa-apa. Bang Edis. Oke Pak Reza. Oke teman-teman, kita sudah berapa jam siarannya teman-teman? Sudah hampir 4 jam teman-teman. Mungkin istirahat dulu Pak Reza ya. Oke Bang, siap Bang. Terima kasih Bang. Semoga Abang sehat selalu. Oke. Amin. Semua Pak Reza juga saya harus ingatkan kepada Pak Reza untuk berhenti menuhankan Muhammad ini. Tapi Pak Reza masih ngeyel aja, pengen menuhankan Muhammad terus. Padahal harusnya sudah ganti Tuhan ini Pak Reza. Harusnya Pak Reza ganti Tuhan loh. Tapi masih aja menekat menuhankan Muhammad. Aduh. Cuman itu perbedaan kita Pak Reza. Dan di situ kita berdebat. Oke, terima kasih. Baik teman-teman yang terkasih, kira-kira apa responmu terhadap video yang barusan kita putar, kita dengarkan? Tentu saya berharap dari teman-teman untuk terus boleh memberikan komentar yang baik, yang positif, yang membangun. Tidak perlu meniru cara orang lain berkomentar dengan cara menghujat, merendahkan, atau dengan lain sebagainya. Karena firman Tuhan sudah mengantisipasi kalau kita memberi hak jawab kita atau memberi pertanggungjawaban kita harus dengan lemah lembut, bisa tegas, tapi tidak perlu dengan cara yang rendahan begitu ya, supaya setiap pesan dari firman Tuhan yang kita sampaikan itu dapat mendarat dan kiranya menggugah hati mereka untuk melihat kebenaran yang sejati. Tentu kebenaran di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Itu harga mati. Saudaraku yang terkasih, kalau kita menyimak ya, begitulah para polemikus, begitulah para ustadz atau para orang-orang yang suka menafsirkan Alkitab sesuka mereka. Nanti kalau dibalik keadaannya, misalnya kita yang membalas seperti itu, maka akan terjadi apa? Ya seperti saya katakan di awal tadi, mungkin besok sudah terjadi rame-rame gitu ya. Rame-rame supaya orang yang memberikan argumentasi itu ya dibungkam begitu ya. Udah terjadi kan yang tahun lalu viral di Medan ya, langsung diseruduk ke rumah gitu ya. Aneh-aneh sebenarnya gitu ya. Kalau memang kita beragama itu sudah dewasa dan bisa kita membuka ruang untuk saling bertanya, saling mengkritisi, maka semestinya tidak ada ruang untuk seruduk menyeruduk begitu ya, atau tuduh penistaan dan dinista gitu ya. Karena sudah open minded semua, sudah terbuka pikirannya semua, memiliki cara pandang yang bagus terhadap keyakinan bahwa keyakinan kita itu tidak mungkin ternodai begitu ya dengan cara apapun oleh orang lain. Kalau dalam kekristenan ya udah terbiasa memang diperlakukan seenaknya, dalam arti begini, kekristenan itu sejak berdirinya dalam kitab sucinya, dalam imannya, dalam perjalanannya, maka sudah banyak orang yang ingin membelokkan, menyimpangkan pengajaran kekristenan itu. Apakah berhasil? Tentu tidak. Tidak akan mungkin ada orang yang berhasil membengkokkan kebenaran itu walaupun ceritanya dimirip-miripkan. Catat itu. Tidak akan mungkin bisa dibengkokkan oleh siapapun. Tidak mungkin. Mau menyerupai, mau petinggi apapun, tidak mungkin dapat membengkokkan Kristus adalah kabar baik itu. Kristus itu manusia, firman menjadi manusia. Tidak mungkin bisa seseorang membengkokkan manusia yang pernah hidup. Kalau ceritanya yang dituliskan para saksi mata mungkin bisa juga dimirip-miripkan, tapi tidak bisa juga itu disimpangkan atau dibuat menjadi berita yang halusinasi gitu. Pasti akan ada banyak, karena firman itu akan dijaga oleh Sang yang Maha Kuasa gitu ya. Karena kalau kebenaran itu dan disebut dia terang, maka tidak mungkin dikalahkan oleh fiksi atau dikalahkan oleh cerita-cerita halu, nggak mungkin tuh ya. Jadi teman-teman, mari kita berpikir cerdas. Kalau keyakinan kita itu memang benar-benar berdiri berdasarkan fakta sejarah dan menjadi pelaku sejarah, mau sampai kapanpun kalau ada orang mau membengkokkan cerita itu tidak akan mungkin berhasil. Catat itu. Nah,
Kembali kita kepada video sebelumnya teman-teman yang kita dengar. Orang tersebut memang kan luar biasa menjelaskan iman kekristenan. Ya diharapkan sih tetap rendah hati, tetap memberikan ruang yang baik supaya ketika kita menyampaikan pesan firman Tuhan itu tidak sia-sia, dalam arti tidak langsung menolak. Jadi dari kelemah lembutan, ketegasan harus ditunjukkan di situ ya. Jadi tetaplah kita dukung setiap apologetik Kristen yang terus berjuang untuk memberitakan kebenaran dari media, oke? Teman-teman, kalau seperti yang dikatakan oleh Muslim tadi ya, itu sangat luar biasa. Kalau misalnya kita balikan kepada mereka, maka akan terjadi seruduk-seruduk tadi gitu ya. Yesus itu tokoh fiktif. Aduh, nggak usah tanya orang yang sekolah teologi ya, tanya saja anak sekolah minggu ya, mungkin lebih pintar daripada yang apa tadi itu ya, yang membuat argumentasi seperti itu. Yesus tokoh fiktif. Anak sekolah minggu mungkin akan menjawab, udah omong dari mana lah kamu ini? Kok bisa ngomong Yesus tokoh fiktif yang tidak pernah terjadi atau apapun itu? Nanti kalau dibalik ya susah gitu ya kan. Kita bisa membuktikan ada yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, bahkan penulis-penulis sejarah juga membuktikan sepertinya ahistoris gitu ya. Aduh, kalau disebut Yesus itu fiktif, kasihan sekali ya. Maka serangan yang pertama bukan kekristenan sebenarnya. Serangan pertama itu kepada diri mereka sendiri gitu ya. Karena mereka selalu ngeklaim bahwa Yesus itu adalah Isa gitu kan. Maka kalau mereka bilang Yesus itu tokoh fiktif, lalu mereka meyakini bahwa Yesus adalah Isa, maka dengan sendirinya menyerang agamanya sendiri kan. Luar biasa. Semua itu akan bertolak belakang dan menampar diri mereka sendiri kan. Yesus itu bukan tokoh fiktif. Dia benar-benar ada, dan dia benar-benar hidup, dan dia benar-benar memberi pengharapan bagi umat manusia. Ya, tidak ada mungkin orang mau mati bagi berita yang nggak benar. Ya, pasti karena kebenaran dan disaksikan dan membawa kehidupan pernah terjadi, mau mati untuk dia kan. Sederhana itu. Maka saya nggak terlalu kepengen panjang untuk menanggapinya. Oke, teman-teman yang terkasih ya, semoga kita cerdas lah. Jangan terlalu baperan kalau dikritisi. Jangan sampai seperti Anda mengkritik kekristenan sesuka-sukanya. Tapi ketika Anda dikritik justru ya agak sedikit mudah panas begitu. Oke, salam cerdas, salam waras, kiranya kasih Kristus yang terus memberkati kita. Sebarkan video ini ke banyak orang supaya melalui video-video yang kita tayangkan banyak orang yang mendengarkan Injil Kristus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.